Pada pembahasan kali ini, saya akan menampilkan Slipper Grid widget pada aplikasi Flutter. Seperti yang terlihat pada Android emulator, nantinya proyek yang akan kita buat akan terlihat seperti ini. Pada video sebelumnya, saya telah membahas tentang Slipper List, dan sekarang kita akan belajar tentang Slipper Grid widget. Kedua widget tersebut mempunyai kesamaan dalam fungsi, yaitu sama-sama menggunakan slipper. Perbedaannya hanyalah terletak pada letak kontennya saja. Pada slipper grid, kontennya disusun dalam bentuk grid. Kemudian pada slipper app bar ini, pada backgroundnya menggunakan gambar. Baiklah, kita perhatikan saja. Ctrl Shift P, di project kita namakan slipper grid. Oke, kita akan simpan sini. Oke, kita akan praktikkan import package Flutter material. Kemudian void main, kemudian run app, my app. Oke, kemudian state list, my app. Pada bagian ini kita akan mereturn material app. Oke, pada bagian title kita akan mengisi tag belajar slipper grid. Oke, pada bagian home kita akan buatkan class show slipper grid. Oke, kita akan buatkan dan akan kita return scaffold. Oke, pada bagian body kita akan mengaktifkan scroll. Kita akan menggunakan scroll dari custom scroll view. Oke. Oke, di sini kita akan menggunakan slippers ya. Nah, pada slipper terdapat dua widget utama ya yang kita akan gunakan, yaitu pertama slipper tab bar. Oke. Yang kedua kita menggunakan slipper grid ya, seperti ini. Oke. Untuk pertama kita akan completekan dulu atau selesaikan dulu pada slipper app bar kode programnya. Yang ini kita disable dulu atau kita komentar dulu. Oke. Pada slipper app bar kita akan mengisi kontennya, yaitu teks dan gambar, tapi sebelumnya kita akan set tingginya dulu, yaitu pada parameter expand height, yaitu 170. Oke, kemudian kita akan isikan teks dan gambar pada parameter flexible space, yaitu pada flexible spacebar. Oke, kemudian pada title-nya kita akan isikan tulisan book galleries ya, seperti ini. Oke, kemudian pada bagian background kita akan isikan gambar. Oke, sebelumnya kita siapkan dulu gambarnya. Oke, kita buatkan folder image. Oke,
kemudian kita kopikan gambar ya. Ini kita akan kopikan gambar. Oke. Kemudian di sini kita masukkan pada image ya. Di sini kita letakkan gambarnya. Oke. Sekarang tinggal kita daftarkan pada pubspec.yaml. Oke, di asset. Oke, di sini kita akan daftarkan gambarnya. Oke, nama gambarnya yaitu ya books ya .jpg. Oke, kita simpan. Oke, berhasil. Kemudian barulah pada flexible space ya, yaitu pada kelas flexible spacebar pada parameter background ya. Kita akan isikan gambar menggunakan image assets ya. Oke, kemudian kita akan isikan pathnya yaitu pada image ya, kemudian books.jpg. Oke, kita akan preview dulu, simpan dan tekan F5 pada keyboard. Oke, gambarnya sudah tampil pada app bar-nya. Sekarang kita akan melengkapi ya, atau gambar ini akan kita fullkan pada seluruh bagian app bar-nya, pada seluruh bagian background-nya. Itu kita akan set pada bagian parameter fit ya. Kemudian kita akan isikan box fit yang cover ya, artinya untuk mengcover seluruh area. Oke, kita simpan. Oke, sekarang gambarnya sudah menutupi seluruh area background dari app bar. Oke, selanjutnya kita akan menempatkan sebuah action ya, dan kita akan isikan dengan icon button di sini. Oke, langsung saja kita akan isikan code-nya. Ini kita tutup dulu. Oke, di bawah flexible space ya, di bawah sini kita tambahkan yaitu action ya. Kemudian kita akan isikan icon button ya, seperti ini. Oke, kemudian akan kita isikan ikonnya itu yaitu icon ya, yaitu icons seperti ini. Kita akan isikan dengan icon favorit border. Oke, kemudian pada tooltips akan kita isikan dengan tulisan favorites ya. Oke, terus on press-nya akan kita kosongkan dulu ya, seperti ini. Oke, kita simpan. Oke, sekarang coba lihat sudah tampil. Sekarang akan kita perjelaskan dengan cara kita memberikan warna ya pada ikonnya. Oke, yaitu color ya, kita akan isi dengan colors white ya, seperti ini. Oke, kita simpan. Oke, sudah tampil ya. Oke, kemudian pada slipper app bar ya, kita rasa ini sudah cukup, dan ini bisa kita collapse dulu ya, supaya kita bisa fokus pada yang lainnya. Oke, sekarang kita akan aktifkan pada slipper grid ya. Oke, ini kita aktifkan dulu. Oke, kemudian pada slipper grid kita harus mengisi beberapa parameter ya, atau settingan, yaitu untuk space-nya, kemudian berapa kolomnya ya. Oke, yaitu pada grid ya, delegate ya, kemudian isikan slipper ya, grid
delegate with fixed count ya, seperti ini. Oke. Oke. Kemudian isikan yaitu main axis spacing. Kita isi dengan 10. Oke. Cross axis spacing ya, seperti ini. Yaitu dengan 10. Oke. Kemudian child axis spacing ratio yaitu 0,86. Oke. Kemudian cross axis count yaitu ini adalah banyaknya kolom ya. Di sini kita akan isikan dengan 3 kolom. Oke. Dan nilai ini dapat Anda ubah sesuai dengan kebutuhan Anda atau selera Anda. Oke. Kemudian ya, ini settingannya. Kemudian untuk isinya itu, gridnya itu, Anda harus tambahkan lagi parameter delegate ya. Kemudian sleeper child list delegate ya. Oke. Oke, kemudian kita akan isikan ya, yaitu array yang isinya itu widget ya. Oke. Oke, di sini. Nah, oke, sekarang kita akan buatkan beberapa box ya. Kita akan buatkan satu dulu, kemudian kita tinggal gandakan, yaitu kita akan menggunakan kontainer terlebih dahulu ya. Kontainer seperti ini. Oke. Ini yang pertama. Oke, isinya itu adalah ya, kita akan isikan dekorasi dulu ya, yaitu menggunakan box decoration seperti ini. Oke. Kemudian kita akan memberikan warna ya. Jadi pewarnaannya itu kita akan cari warna yang hampir mendekati background ini ya. Jadi kita akan custom jika kita tempatkan warna misalkan colors orange atau yellow, maka ini sangat berbeda jauh ya dengan warna default. Jadi untuk mencari kesamaan kita bisa gunakan software pihak ketiga seperti Adobe Photoshop ya, atau software yang lainnya untuk kita mencari warna dari backgroundnya ya. Oke. Untuk kali ini saya contohkan dengan Photoshop ya. Jadi kita akan menggunakan warna dari Photoshop ya, yaitu untuk mencari backgroundnya ya. Oke. Oke, di sini kita akan mencari warna backgroundnya. Kita aktifkan tool select, kemudian klik pada bagian background ya. Oke, ini kita perbesar dulu supaya toolnya kelihatan. Oke, kita klik di sini. Oke, kemudian kita akan pilihkan areanya, misalkan ini ya. Nah, di sini kelihatan ya, kodenya itu ini ya, kode warnanya. Jadi yang kita gunakan adalah RGB ya. Oke, untuk di HTML mungkin Anda bisa langsung copy paste yang ini tag HTML-nya. Oke. Tetapi untuk yang Flutter kita gunakan opsi RGB. Oke. Kita lengkapi dulu yaitu dengan color. Oke. From RGB seperti ini ya. Oke. Kemudian kita akan isikan pada parameter ini ya. Ini RGB. Oke, saya akan kopikan R yaitu 210 seperti ini ya. Di sini. Oke. Kemudian 180 seperti ini. Oke. Kemudian 58 ya. Oke.
Kemudian pada opacity-nya isikan dengan 1 saja. Oke. Kemudian pada bagian ini ya, kita bisa lihat pewarnaan ini sudah cukup ya, jadi ini kita tutupkan saja ya. Oke. Kemudian pada border radiusnya, oke, border radius kita isikan yaitu border radius, kemudian isikan yang circular ya, yaitu sekitar 10. Jadi nanti boxnya itu ada rounded ya, seperti itu. Oke. Kemudian pada child-nya itu oke. Sorry, bukan di sini ya. Oke, ini kita hapus dulu. Di sini pada child ya, kita isikan kolom. Oke. Kemudian pada kolom mempunyai children. Oke. Pada yang pertama ini kita akan isikan dengan icon ya. Icon. Oke. Kemudian nanti yang kedua kita isikan dengan teks. Pada ikonnya ya, kita akan isikan yaitu icons ya, misalkan menu ya, seperti ini ya. Oke. Kemudian atau jangan menu, icons AC unit misalkan ya. Oke. Kemudian untuk warnanya kita isikan colors white ya. Colors ya, ini ada R-nya yang kurang, colors white. Oke. Kemudian untuk ukurannya kita bisa set yaitu 80 ya, seperti ini. Oke. Oke. Selanjutnya pada teks ya. Jadi kita tambahkan teks di sini. Kita akan isikan dengan misalkan unit ya tulisannya. Oke. Kemudian kita akan berikan style ya. Jadi biar mudah dilihat, ini kita enter dulu. Oke. Kemudian kita akan isikan style di sini. Style. Kemudian text style. Ya, font size sekitar 14 ya, 14. Oke. Kemudian warnanya itu colors white. Oke, seperti ini ya. Oke, kita simpan untuk melihat perubahannya. Simpan. Oke, ini dia ya. Oke, sekarang kita akan posisikan biar letaknya ini berada di center ya. Jadi kita harus atur pada bagian kolomnya, karena ini semua berada dalam kolom, maka yang perlu kita atur adalah ya, main axis alignment yang ini ya. Oke, yaitu main axis alignment center. Oke, kita simpan. Oke ya, sudah berhasil. Oke, jadi dalam delegate ya, kita akan isikan container. Ini dia akhirannya di sini. Jadi kalau kita ingin simulasikan, ini tinggal kita perbanyak ya. Ini sudah saya seleksi. Misalkan kita perbanyak sebanyak 4 ya, misalkan 1, 2, 3, 4. Oke, kita simpan. Oke, coba lihat ya. Jadi dia akan susun sebanyak 3 kolom ya, 1, 2, 3. Nah, ini semua dapat Anda setting fungsinya itu pada bagian grid delegate ya. Jika Anda ingin 2 kolom, maka Anda tinggal ganti pada cross axis count, itu isinya 3 ya.
Oke. Jadi ini semua ya, tinggal kita buatkan data, kemudian tinggal kita loops ya. Oke. Jadi ini kita tinggalkan satu saja ya, yang lain kita hapus. Kita hapus ya, ini kita hapus. Tinggalkan satu karena kita akan buatkan data dalam bentuk list ya. Oke. Sekarang kita akan buatkan data. Yaitu final list, isinya map ya. Kita akan buatkan nama variabelnya itu kategoris. Oke. Kemudian isinya itu array seperti ini ya. Oke, kita akan buatkan ya beberapa map ya. Kita buatkan map yang pertama yaitu name ya. Misalkan education. Oke. Kemudian kita akan buatkan key-nya itu icon. Kemudian akan kita isikan dengan icons book misalkan ya. Oke. Ini kita akan berikan tanda koma untuk menyambung map berikutnya. Oke, akan saya gandakan. Kemudian di sini akan kita isikan dengan entertainment. Oke. Untuk ikonnya kita isikan dengan play circle outline ini ya. Oke, kita gandakan lagi. Kemudian isi dengan finance ya. Oke, di sini akan kita isikan dengan attach money. Oke, kemudian kita gandakan lagi. Di sini kita ganti dengan food. Oke, sini kita gantikan ikonnya itu adalah misalkan yang fast food ya, seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan lagi di sini ya, menggunakan kesehatan ya. Oke, yaitu menggunakan accessibility new. Oke, kemudian kita gandakan. Yang terakhir itu kita gunakan musik ya. Jadi musik di sini kita gunakan musik video. Oke ya. Oke, kita rasa ini cukup. Kemudian untuk selanjutnya ini tinggal kita gandakan ya. Saya akan gandakan 1, 2 ya, cukup. Oke, sekarang tinggal kita loop ya. Kita buatkan sebuah function. Oke, kita buatkan function yaitu list. Tipenya itu adalah widget. Oke, kemudian kita isikan nama functionnya itu list kategoris. Oke. Oke, kita akan mereturn list kategoris ya. Kita akan ekstrak menggunakan map. Oke. Di sini akan kita namakan kategori. Oke. Seperti ini ya. Oke, kemudian kurung diakhiri dengan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, di akhir ini kita akan export dia to list seperti ini dan titik koma. Nah, barulah di dalam sini ya kita mereturn ya kontennya ya. Di kontennya sudah kita buatkan contoh yaitu kontainer ini. Ini kita pindahkan saja ya. Oke, ini mulainya ya. Oke, akhirnya itu ada di sini. Ini ada tulisannya.
kita cut dulu, kemudian pindahkan kemari ya. Oke, kemudian ini kita akhirin dengan titik koma. Oke, kemudian barulah di sini kita gantikan ya. Oke, ini kita gantikan dengan function yang baru kita buat. Kita panggil saja this ya, this categories ini ya. Oke, coba kita simpan. Nah, sudah berhasil ya. Oke, ya. Jadi sekarang kita akan gantikan nama ya, informasi teks ini dengan ikonnya supaya mengikuti data ini ya yang telah kita buat. Jadi caranya pada variabel kategoris ini sudah kita ekstrak, yaitu pada variabel kategori ya. Jadi yang icon ini kita ganti itu kategori ya, kemudian icon ya, K-nya itu icon. Oke, di sini ya kategori, oke, K-nya itu adalah name ya. Oke, simpan. Oke, sudah berhasil ya, sudah berubah semua. Oke, untuk selanjutnya kita akan merapikan ya. Jadi ini jangan terlalu dekat ya. Jadi ada space-nya. Oke. Jadi itu akan kita atur pada silver grid-nya ya. Jadi silver grid-nya ini supaya dia menjorok ke dalam ya. Untuk itu kita akan menggunakan widget tambahan yaitu silver padding ya. Oke, perhatikan pada silver grid ini kita cut dulu ya. Kita cut. Oke. Kemudian isikan silver padding ya. Oke, silver padding. Oke. Kemudian isikan paddingnya itu edge insert all ya, sekitar 15 ya mungkin ya. Oke, kita isi 16. Oke, kemudian pada bagian slippernya barulah kita paste yang barusan kita cut tadi ya. Oke, ini dia ya. Ini karena double saya hapus satu. Oke, simpan. Oke, sekarang coba perhatikan. Jadi kita udah tambahkan padding sekitar 16 ya tadi ya. Oke, kita lihat. Nah, sudah semakin rapi. Oke. Kemudian yang terakhir mungkin ya, pada saat Anda men-scroll, Anda ingin tulisan ini tetap ada ya. Jadi tertahan. Kita tahan bagian sininya. Jadi Anda bisa tambahkan opsi ya. Ini saya collapse dulu pada bagian silver padding ya. Pada bagian app bar, jika Anda ingin menetapkan pada tulisan ini ya. Jadi di sini ini Anda bisa tambahkan ya pada silver app bar di sini ya. Misalkan yaitu init kita set dengan true ya. Oke, simpan. Oke, coba kita scroll ke atas. Nah, jadi untuk tulisan book galleries dan juga action buttonnya tetap ya. Oke, jika kita scroll ke bawah, kembali lagi dan scroll ke atas, tetap. Jadi dia masih meninggalkan title barnya ya. Oke, demikian saja ya yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.